Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dijuluki dengan Fakhrul Malikiyah. Julukannya Fakhrul Malikiyah. Kebanggaannya orang-orang madhab Maliki, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Beliaunya Sayyid, beliaunya Hasani, beliaunya alim, abahnya alim, kakeknya alim, sampai ke Rasulullah SAW. Itu Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Beliau memiliki silsilah dhahabiyah, nasab emas. Karena beliaunya hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran sampai Rasulullah. Alim bin alim bin alim bin alim bin alim sampai Rasulullah. Sayyid bin Sayyid bin Sayyid bin Sayyid, udah pasti sampai Rasulullah SAW. Wa ashhar min an yudhkar, terlalu terkenal kalau kita mau ceritain siapa itu Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Cuma ada beberapa nugtah, ada beberapa poin penting bahwa yang antum perlu tahu bahwa Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ini menurut ulama-ulama sekarang ya, beliau adalah termasuk mujaddid abad 15. Nahnul an fil qarnil khamis ashar. Kita sekarang ada di abad ke-15 dan Rasulullah bersabda, innallaha ba'atha ala ra'si kulli mi'ati sanah fi hadhil ummah man yujaddid laha amra diniha atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah sudah bersabda, setiap 100 tahun Allah akan memunculkan di tengah-tengah umat Islam satu orang yang akan merefresh, memperbaharui Islam, urusan agama Islam. Setiap 100 tahun pasti ada. Ya, abad pertama Syekh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, itu yang khalifah yang adil itu. Abad kedua Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wahakadha terus, termasuk Al-Imam Al-Ghazali, termasuk Imam ala khilaf. Ulama ada yang mengatakan Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari, termasuk khilaf ulama macam-macam. Al-Imam Al-Haddad dan Imam Suyuti punya kitab khusus tentang mujaddid. Ada yang mengatakan mujaddid itu tergantung fannya, mujaddid fi tasawuf, mujaddid fil begitu. Al-aqwal ulama mengatakan. Tapi banyak para masyayikh, para ulama yang mengatakan al-qarnul khamis ashar, abad ke-15, salah satu pendapat mujaddid, pembaharu Islam adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tinggal di tengah kota Mekah, dikelilingi akidah-akidah yang tidak sejalan sama beliau, tapi beliau bisa memperbaharui, merefresh, menjelaskan, mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sangat luar biasa. Ya, man yujaddid laha amra diniha. Dan beliau Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan gudwati fil madhar al-Imam Malik bin Anas. Kiblat saya urusan penampilan Imam Malik bin Anas. Nanti kalau lihat Abu Yazid Muhammad Maliki nggak pernah pas-pasan tampangnya, selalu perlente. Imamahnya, sorbannya, jubahnya, nanti lihat. Udah kayak sultan. Siapa aja datang ke majlis beliau itu kayak hilang magomnya, kayak ciut begitu. Ya, luar biasa. Gudwati fil madhar al-Imam Malik bin Anas. Dan banyak kelebihan-kelebihan Abu Yazid Muhammad. Dan beliau mengatakan, saya minta sama Allah magomnya Imam Suyuti. Magomnya Imam Suyuti apa? Ta'lif. Makanya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki punya kurang lebih 100 ta'lifat. Ada 100 ta'lif, 100 karya tulis. Ada yang sudah dicetak dan ada yang belum dicetak. Dan Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki disebut juga dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah di saat ini. Kalau dulu kita kenal ada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena mati-matian belain akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dipenjara, dicambuk sama rezim pada saat itu. Hal yang mirip serupa dialami oleh Abu Yazid Muhammad bin Maliki. Mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, diancam mau dikeluarin dari Mekah tempat kelahiran dan seterusnya dan seterusnya. Ada hal yang unik dari beliau. Beliau dijuluki oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf bahwa Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Syekh Syababil Alawiyin. Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf mengatakan bahwa Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki adalah guru besarnya pemuda-pemuda Ba'alawi. Karena banyaknya para habaib Ba'alawi yang ngaji ta'lim sama beliau. Ya, kita sebut saja Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, termasuk Abu Yahya Hasan Ahmad Baharun, termasuk Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, wa fulan kathir, banyak banget dari Al-Ba'alawi yang belajar sama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Karena memang hubungan beliau sama Ba'alawi sangat dekat.
abahnya beliau Sayyid Alawi bin Abbas, abahnya lagi Sayyid Abbas, jadi Muhammad bin Alawi bin Abbas. Dulu Sayyid Abbas pernah lama nggak punya anak di Mekah, pernah lama nggak punya anak. Akhirnya ketemu sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya minta doa dan lain sebagainya. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ente kalau punya anak nanti namain Alawi, didoain sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kalau punya anak namain Alawi. Nama Alawi itu buat kalangan Hasaniyin aneh, bukan aneh, nggak umum. Biasanya nama-nama ulama Al-Hasaniyin itu ya Abdul Aziz, ya Idris. Kan Abu yang Said Muhammad lagi nanti nasabnya ke Imam Idris Al-Hasani itu. Hasan itu kalau Hasan biasa. Muhammad biasa, Ahmad biasa, Abdul Aziz, Abbas dan seterusnya kayak begitu nama-namanya. Nggak ada nama Alawi, nggak ada. Orang-orang keturunan Sayyidina Hasan, para sahabat keturunan Sayyidina Hasan, nggak ada yang namanya Alawi. Nama Alawi itu keturunan Ba'alawi biasanya, Alawi bin Ubaidillah bin Abdus bin Al-Hajjah. Alawi. Cuma karena Sayyid Abbas ini punya hubungan yang sangat baik sama Al-Ba'alawi, punya i'tiqad sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, punya keyakinan, akhirnya beliau manut sama Habib Hasan Al-Attas. Wah subhanallah, istrinya hamil. Akhirnya lahir laki-laki dikasih nama Alawi. Jadilah Imam Alawi bin Abbas Al-Maliki, muhaddits min kubar muhadditsin fi Makkah Al-Mukarramah. Punya halaqah di Masjidil Haram. Ulama-ulama besar ngaji sama beliau. Punya anak Sayyid Muhammad. Nah, Sayyid Muhammad juga punya hubungan yang sangat dekat sama Al-Ba'alawi. Alhasil sampai sekarang kita merasakan nahnu fi barakatil Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kitabnya kita baca di sini, ya. Qasidahnya kita baca. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan keberkahan beliau dan nyambung terus insyaallah antara kita sama beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin.